الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimahullah. Marilah kita lanjutkan pembahasan kita tentang 14 episode perjalanan kehidupan manusia. Saat ini sampai pada episode yang ke-8, yaitu Yaumul Hisab, hari perhitungan amal-amal, terutama pada seri yang kedua. Kalau seri yang pertama kita membahas ayat-ayat dan hadis Rasulullah yang merupakan suatu kepastian bahwa Yaumul Hisab itu pasti terjadi. Pada seri yang kedua ini tentang 4 fasilitas hidup yang pasti akan dihisab. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah Muhammad SAW menjelaskan, la tazulu qadama abdin yaumil qiyamati hatta yus'al. Tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba di hari kiamat yang mau melangkah ke surga atau neraka hatta yus'al, sehingga ditanya, dihisab. Yang pertama, an umrihi fima afna, tentang umurnya, untuk apa ia habiskan. 60 atau 70 tahun, 80 sampai 100 tahun. Untuk apa ia habiskan? Orang-orang calon penghuni surga sibuk memanfaatkan waktu untuk belajar, beramal soleh, membersihkan hatinya sebagai syarat untuk masuk surga. Lalu untuk apa umur kita habiskan? Apakah hanya sekedar untuk mempertugas hawa nafsu? Ya, ataukah juga sibuk mengejar harta, tahta, wanita, kenikmatan duniawi? Hal itu akan dihisab. Yang kedua adalah wa'an ilmihi fima fa'al, tentang ilmunya. Dia berbuat apa dengan ilmunya itu? Apakah kita mempelajari jenis ilmu yang penting, yang dibutuhkan sebagai pedoman untuk meraih ridho Allah, untuk meraih surga? Ataukah kita hanya belajar sekolah, kuliah S1, S2, S3 hanya sekedar untuk mengejar suksesnya, ya, duniawi, mengejar harta, tahta, wanita? Betul-betul bahwa ilmu yang kita miliki itu akan dihisab. Apakah kita sudah mengamalkan ilmu yang kita miliki? Sebab ilmu yang tidak diamalkan itu yang menjadi semacam pohon yang tak berbuah, yang tidak bermanfaat. Maka marilah kita semangat mengamalkan ilmu untuk berbagai kebajikan, untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wa an malihi min ainal tasabahu wa fima anfaqah, yaitu yang akan ditanya tentang harta yang kita miliki itu dari mana kita kumpulkan dan untuk apa kita belanjakan. Apakah harta yang kita kumpulkan itu dari jalur yang benar, dari kejujuran, dari jalan yang halal, ataukah dari cara mencuri atau korupsi atau menjarah? Betul, harta kita akan dihisab. Untuk apa digunakan? Apakah anfaku fisabilillah, belanjakan hartamu di jalan Allah, ataukah sekedar untuk memperturutkan hawa nafsu? Akan dihisab harta yang Allah berikan kepada kita. Yang keempat, wa an jismihi fiba ablah, yaitu tentang jisim, kekuatan jasmani kita gunakan untuk berbuat apa? Rasulullah menjelaskan, wa'mal masyita fa'innaka majyumbi, beramallah, silakan kamu menjadi rakyat atau pejabat, atau menjadi anggota DPR, atau menjadi DPR, atau menjadi presiden, atau menjadi ustadz dan sebagainya. Tapi ketahuilah akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa amal kita ini adalah amal-amal yang diridhoi Allah, amal-amal yang mendapatkan pahala,
atau amal-amal yang justru menjadikan kita menanggung dosa-dosa. Ya, bahwa jasmani kita, kesehatan kita akan dimintai pertanggung di depan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang beriman, calon penghuni surga sangat memperhatikan 4 fasilitas hidup itu digunakan di jalan kebenaran. Adapun orang-orang yang celaka, orang-orang kafir, orang-orang komunis, musyrikin, munafikin, itu mempergunakan 4 fasilitas hidup itu untuk mempertunda hawa nafsu. Sehingga Allah memperingatkan di dalam surat Al-A'raf ayat 179, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad darokna li jahannam katsirun minal jin wal ins. Maka sungguh akan aku penuhi neraka jahanam itu dengan manusia dan jin. Ya, mengapa jin dan manusia itu dipenuhi untuk memenuhi neraka jahanam? Karena lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka memiliki hati, pikiran, tapi tidak dipakai untuk memahami kebenaran, memahami ayat-ayat Allah, memahami Quran dan Sunnah. Ya, justru yang dipelajari, ya, yang difahami adalah justru ajaran-ajaran komunis ataupun kebatilan. Mereka memiliki hati tapi tidak dipakai untuk memahami, ya, tanda-tanda kebesaran Allah. Yang kedua, lahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka memiliki mata, memiliki penglihatan, tapi tidak dipakai untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Bagaimana langit itu ditinggikan, bagaimana bumi itu dihamparkan, bagaimana ya gunung itu ditegakkan, bagaimana manusia itu diperjalankan, bagaimana tanaman-tanaman tumbuhan itu ditumbuhkan, bagaimana angin itu ya digerakkan, diarahkan. Orang-orang beriman mempelajari itu agar mengenal Tuhannya dan tunduk patuh kepadanya. Kaum muslimin rahimahullah. Maka marilah kita gunakan mata kita, ya, mata kita, telinga kita untuk berbagai kebajikan. Walahum adzanun la yasma'una biha. Yang ketiga, walahum adzanun la yasma'una biha. Mereka memiliki telinga pendengaran, tapi tidak dipakai untuk mendengarkan tausiah, nasihat, ya, khotbah, ceramah yang bermanfaat, yang menyuburkan iman, yang membersihkan hatinya. Ya, mereka hanya sibuk mendengarkan lagu-lagu dangdut koplo, drakor, drama Korea, atau percakapan yang batilah, percakapan yang tidak baik. Maka betul, ya, bahwa ya mata kita, telinga kita, hati kita akan dimintai pertanggung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang menggunakan pikirannya, hatinya, ya, matanya, pendengarannya hanya untuk berbagai sesuatu yang tidak bermanfaat, maka Allah mengatakan ulaika kal'an balhum adu. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih hina lagi. Naudzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, kaum muslimin rahimahullah, marilah kita gunakan pikiran kita, hati kita, ya, pendengaran kita, penglihatan kita untuk memahami ayat-ayat Allah, kebenaran, dan kita tunduk patuh kepadanya, mempelajari Al-Quran dan Sunnah Nabi besar Muhammad SAW, dan diamal dalam kehidupan sehari-hari agar kita menjadi orang yang beriman, calon penghuni surga. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.